Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Senang sekali kita bisa bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mazmur 66 ayat 1-3. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini dihabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih dan karunia yang Kau berikan pada kami. Engkau membawa kami untuk datang ke hadirat pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Arahkanlah hati kami kepadamu ya Tuhan, sehingga sepanjang ibadah ini sungguh hati kami hanya berpaut pada Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan, biarlah kami dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara pada kami. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama muji Tuhan. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Damai penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan semua dosa betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Dapatlah penebusan mulia baginya. Ia akan mengajarkan kebenarannya. Sungguh senang derita dalam Putranya, amat sukacita tiada bandingnya. Ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah
mati dan menebus dosa kita semua. Dan Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Mari kita bersama-sama dengan semua umat Tuhan, segala zaman dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memujikan lagu Tuhan, inilah hidupku. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakaian Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi mendengar kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang
semua, senang sekali saya bisa hadir menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih melalui ibadah kita pada hari ini, secara khusus dalam perenungan kita akan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, terpelihara, dan terus bersukacita walaupun dalam masa pandemi ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan di mana kami boleh berhenti dalam setiap aktivitas kami. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan, sehingga setiap rema yang Tuhan telah nyatakan kepada hamba-Mu boleh sampai kepada seluruh jemaat-Mu, dan boleh menjawab setiap kebutuhan kerohanian bagi seluruh jemaat-Mu secara khusus dalam iman percaya kepada Tuhan, untuk tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah, akan tetap mengikuti panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan sampai pada akhirnya. Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, nats Alkitab terambil dari, saya mengajak kita boleh membuka Alkitab bersama-sama dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-6. Dan kita akan melanjutkan membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-9. Namun sebelumnya, saya akan membacakan untuk kita semua dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Jemaat yang terkasih di rumah boleh menyimak dengan melihat di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta Allah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jemaat terkasih, kita akan melanjutkan pembacaan nats Alkitab kita, yaitu yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-9. Surat dari Rasul Petrus ya. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dari 2 pasal, yaitu Ibrani pasal 11 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ke 9. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya beri tema yaitu iman yang membawa kepada pengharapan akan keselamatan. Iman yang membawa kepada pengharapan akan keselamatan. Ada prinsip yang mengatakan bahwa saya harus melihat dulu baru percaya, dan seringkali itu juga menjadi tema ataupun juga dalam buah pikiran kita bahwa setiap segala sesuatu kita harus, untuk mempercayai segala sesuatu kita harus melihat. Untuk hal-hal tertentu memang hal ini sangatlah tepat, ya, yaitu menempatkan kepercayaan didasarkan oleh karena adanya bukti, ya. Demikian pula kalau dalam hal-hal contoh-contoh yang konkret secara khusus untuk dalam hal kesehatan kedokteran, dokter pasti akan melakukan tindakan medis dulu, kemudian ada hasil analisa, baru bisa memberikan obat sebagai bukti tindakan yang dilakukan. Demikian pula untuk bagian bidang yang lainnya, seperti contohnya seorang polisi yang menyelidiki sesuatu kasus tertentu, tentunya mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang akurat, bukan hanya satu bukti, bahkan melakukan banyak penyelidikan untuk mengumpulkan bukti, barulah akan menetapkan tersangka, ya. Nah, sehubungan dalam teks pembacaan firman Tuhan dalam hal ini dengan sesuai dengan tema kita, dalam hal-hal tertentu ada saatnya kita mempercayai sesuatu tanpa harus melihat, ya, tanpa harus melihat. Oleh karena itu kita mau melihat akan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita pelajari pada hari ini, yaitu iman yang membawa kepada pengharapan akan keselamatan. Iman yang tidak didasarkan oleh karena apa yang kita lihat, bukan hanya karena kita melihat saja baru kita percaya. Bukan iman yang seperti yang dunia ajarkan di dalam, manusia ajarkan di dalam dunia ini, tetapi iman yang berdasarkan kepada iman kita kepada Tuhan, ya. Nah, penulis kitab Ibrani memberikan definisi, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, iman yaitu pistis, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya ada 3 kata, yaitu iman, percaya, dan kepercayaan. Dalam bahasa aslinya ini berbicara mengenai keyakinan, iman, kepercayaan penuh akan Allah, ya. Bahkan dikatakan bahwa iman berbicara mengenai kesetiaan yang berkaitan kepada Allah. Kesetiaan artinya ada usaha kerja terus-menerus yang konsisten yang berkaitan kepada Allah. Kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah. Fokusnya bukanlah pada fakta kognitif, pemikiran, logika kita semata, namun kepercayaan pribadi kita kepada Allah yang mengimani akan kesetiaannya, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah yang menjadi dasar kenapa kita harus beriman kepada Kristus? Ya, apa yang menjadi dasar pondasi iman Kristen kita kepada Kristus? Kita harus memikirkan hal ini, ya. Ini penting untuk kita pikirkan, karena untuk menghindari jebakan-jebakan perasaan yang dapat memanipulatif kita. Karena terkadang perasaan sering kita anggap sebagai iman, dan hal ini sangatlah berbahaya. Sebagai orang Kristen kita harus beriman atas dasar pondasi yang benar,
Bukan karena pikiran kita, logika kita, perasaan kita, bahkan subjektivitas kita sebagai manusia. Kita harus beriman, memiliki iman yang benar, sehingga kita kuat di dalam menghadapi terpaan badai yang akan menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah dasar yang benar itu? Dasar iman yang benar itu yaitu yang pertama, yaitu pengenalan akan Allah. Iman yang sejati hanyalah iman yang berdasar pada pengenalan firman Allah yang utuh. Jika kita tidak mengenal firman Allah secara utuh, bagaimana mungkin kita beriman? Maka kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di bagian yang lain pun pemazmur menuliskan bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di sini kita melihat bahwa firman Allah menjadi dasar dalam kehidupan kekristenan kita untuk kita bisa memiliki ataupun kita bisa berperilaku dengan baik. Dengan firman kita akan beriman teguh kepada Tuhan. Kita mampu menjalani hari-hari tanpa melewatkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin terkadang kita akhirnya jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi dengan firman Tuhan akan menolong kita untuk bangkit dan menang bersama dengan Kristus. Karena pengenalan kita akan firman Allah secara utuh. Tahu akan firman Allah bukan hanya ketika kita hanya rajin membaca firman Tuhan, bahkan hanya menghafal. Sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu ketika mereka mendengarkan cerita yang diajarkan oleh Lose atau guru sekolah minggu mereka, di akhirnya akan dituntut untuk membaca menghafal ayat. Namun ketika mereka kembali dalam kehidupan, waktu mereka bermain, akan ada saat di mana mereka mulai untuk berkelahi, baik dengan temannya, bahkan juga dengan saudara-saudaranya. Ya. Kalau mau jujur, kadang kita pun juga seperti itu, ya. Berperilaku sama, tapi bentuknya saja yang berbeda. Kita bisa saja mengatakan tentang firman Allah, tetapi jika tertimpa peristiwa yang tidak menggembirakan, kita akhirnya KO. Jadi pengenalan atas firman itu harus utuh. Ya, pengenalan akan firman Allah itu harus utuh, kuat di dalam hidup kita. Pengenalan akan Allah hanya ada oleh karena pertolongan dan pengajaran Roh Kudus. Pengenalan akan Allah bukan hanya berdasarkan kemampuan kita, bukan juga bergantung karena IQ kita yang cukup tinggi atau kepintaran kita, kelihayan kita, kemampuan kita, bahkan juga harta yang kita miliki. Pengenalan akan kita itu bergantung sepenuhnya oleh karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan melalui Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang akan menolong kita, menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, jikalau kita mau untuk semakin mengenal Allah, rajinlah membaca firman Tuhan, rajinlah untuk belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga ketika kita kembali kepada kehidupan nyata kita dalam dunia, dalam pekerjaan kita, keluarga kita, ketika kita menghadapi tantangan, kita akan kembali diingatkan akan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Pengenalan yang utuh akan menolong kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sama seperti yang ditulis oleh penulis Ibrani, saksi-saksi iman. Saya yakin dan percaya pengenalan saksi-saksi iman yang menolong menuntun mereka, akhirnya dinyatakan mereka hidup berkenan kepada Allah.
Begitu banyak saksi iman yang tertulis, baik Habel, Henok, Abraham, Sarah. Mereka semua dikatakan mereka hidup berkenan kepada Allah karena mereka memiliki pengenalan akan Allah. Ya. Poin yang kedua yaitu dasar kekristenan, pondasi iman Kristen kita yang kedua yaitu bukan hanya kita mengenal Allah saja, tetapi kita mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Pengalaman bukan hanya berbicara tentang apa yang menyenangkan, tetapi apa yang tidak menyenangkan pun juga pengalaman bersama dengan Allah. Ya, baik dalam suka maupun duka. Pengalaman bersama dengan Tuhan mampu menjadikan kita sebagai orang Kristen mengerti bahwa hidup kita ini adalah Kristus, berpusat pada Kristus. Ya, kalau kita mau melihat bagaimana keadaan kondisi kehidupan jemaat mula-mula pada saat Rasul Petrus menulis surat ini, ya, kehidupan mereka itu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan penderitaan. Oleh karena itu Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat yang ada pada saat itu untuk memberikan semangat kepada jemaat yang bingung karena sedang mengalami penganiayaan. Rasul Petrus memberikan petunjuk praktis yang harus mereka lakukan sekalipun penderitaan itu sebenarnya tidak seharusnya mereka terima, dan mendorong mereka untuk tetap teguh. Nasihat Rasul Petrus yang ada pada saat itu pun juga berlaku juga untuk kita. Walaupun dalam masa-masa pandemi ini, dalam keterbatasan aktivitas, minimnya ataupun juga kurangnya pemasukan perekonomian, kiranya itu tidak akan membuat kita menghalangi untuk iman kita tetap percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan, sumber berkat dalam kehidupan kita. Ya, pengenalan kita kepada Tuhan akan memampukan kita untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Allah. Bukan hanya pada saat senang saja kita mampu untuk melihat kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita, tetapi dalam keadaan duka, pergumulan, tantangan sekalipun akan mampu membuat kita untuk mengucap syukur, mampu untuk melihat karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat latar belakang dari penulisan Rasul Petrus ini, surat ini, ya, bagaimana surat ini ditulis untuk memberikan semangat kepada orang-orang Kristen pada saat itu yang bingung karena sedang mengalami masa-masa penganiayaan, penderitaan, tantangan yang berat. Ya, dan memberikan petunjuk-petunjuk praktis apa yang harus mereka lakukan sekalipun dalam masa-masa penderitaan. Tetapi di dalam awal penulisan surat 1 Petrus ini, Rasul Petrus mengajak orang-orang Kristen pada saat itu untuk memuji Tuhan. Jikalau kita menerapkan dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita bisa memuji Tuhan kalau sedangkan kita dalam keadaan kekurangan, penderitaan, tantangan kehidupan, kurangnya pemasukan dalam perekonomian keluarga kita, ataupun mungkin kita dalam keadaan kesakitan. Ya, tetapi hal ini penting harus kita lakukan. Rasul Petrus mengajak jemaat orang-orang Kristen pada saat itu dan juga mengajak kita semua untuk melakukan hal ini, yaitu mengucap syukur. Ya, terpujilah Allah karena apa? Rahmat-Nya yang besar. Hal ini bukan berbicara tentang sesuatu hal yang apa yang kita makan, minum, pakai, bukan hanya sekedar hal itu, tetapi karena apa? Rahmat-Nya, anugerah-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya, semua berkat yang kita terima adalah karena rahmat Allah, bukan karena kemampuan kita yang mampu untuk menghasilkan sesuatu. Ya, terutama itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terutama berkat pembaharuan hidup atau kelahiran baru yang memampukan kita untuk bisa memiliki pengharapan pada keselamatan. Ya, puji-pujian yang keluar dari mulut setiap anak-anak Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus memiliki pengharapan kita kepada Allah, itu adalah bukti iman kita untuk memiliki pengharapan kepada Allah. Ya, apa alasan yang mengharuskan kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memuji Allah? Ya. Yang poin yang pertama yaitu bahwa karena dalam segala keadaan apapun kita memang harus selalu memuji Tuhan. Tidak ada alasan apapun yang bisa
yang menjadikan alasan kita untuk tidak memuji Tuhan. Justru di dalam keadaan susah, sakit, kita harus memuji Tuhan, karena di dalam keadaan itulah iman kita akan semakin diuji untuk menghasilkan ketekunan kita. Ya. Dalam keadaan susah pun iman kita akan semakin diuji untuk memurnikan iman kita, sama seperti yang pembacaan kita, ya, untuk memurnikan iman kita. Hal yang kedua yaitu karena pembaharuan hidup menghasilkan hidup yang penuh pengharapan akan hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang belum bertobat adalah makhluk yang hidup yang tanpa pengharapan. Apapun harapan yang mereka sangka mereka miliki hanyalah keyakinan diri oleh karena rekaan tanpa dasar. Namun pengharapan Kristiani yang benar adalah kelahiran kembali manusia oleh Roh Allah. Itu tidak terjadi alami secara begitu saja, melainkan oleh karena anugerah Allah yang cuma-cuma. Jadi apapun yang telah kita lakukan, kegiatan religius apapun yang kita sudah lakukan, itu bukanlah menjamin bahwa keselamatan itu akan kita peroleh, tetapi karena iman kita kepada Allah yang memampukan kita sebagai ungkapan syukur kita pada Allah, mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan religius, tetapi fokusnya bukan karena ibadah lahiriah, tetapi karena iman kita kepada Allah memampukan kita untuk melakukan aktivitas kerohanian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga yaitu pengharapan orang Kristen, karena pengharapan kita sebagai dasar utama kita untuk selalu berharap pada Tuhan. Ingat bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita finishnya yaitu pengharapan hidup yang kekal. Ingat batas hidup kita di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang di dalam dunia ini yang bersifat kekal. Ya, tetapi akan ada kehidupan setelah di dunia ini. Apa yang kita lakukan saat ini itu menunjukkan kualitas iman kita untuk suatu pencapaian dalam pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Harapan akan hidup yang kekal dalam diri orang Kristen inilah yang sungguh-sungguh yang harus menjadi pusat daripada ungkapan pengabdian kita kepada Tuhan, yang membuat kita untuk tetap menggerakkan kehidupan kita untuk terfokus kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menopang kita untuk memimpin kita sampai akhirnya menjalani kehidupan di akhir nanti. Ya. Pengharapan kita kepada Tuhan kiranya tidak akan membuat kita untuk patah semangat di dalam menjalani kehidupan. Walaupun dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara-saudari, ingatlah bahwa dasar daripada iman Kristen kita, kekristenan kita adalah pengharapan kita yang berujung pada keselamatan hidup yang kekal. Tantangan seberat apapun yang kita hadapi tidak akan mampu membuat kita untuk tidak mengucap syukur. Tetapi Rasul Petrus mengajarkan kita untuk selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Ya, bukan karena penderitaan, bukan karena banyaknya berkat, tapi karena rahmat Tuhan yang tak ternilai. Ya, bukan hanya makanan, minuman, pakaian, kekuatan, kesehatan, tetapi karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana kehidupan kita? Apakah keselamatan itu sudah kita terima? Ya, apakah iman yang membawa kepada pengharapan keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita? Mari kita introspeksi kehidupan kita. Jangan sampai karena kita sudah membiasakan bahwa mengatakan bahwa saya berasal daripada keluarga Kristen, ya artinya saya pasti nanti masuk surga. Tapi bagaimana kehidupan kerohanian kita hari demi hari? Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan, itu merupakan bentuk pengabdian kita
sebagai wujud ungkapan syukur kita karena rahmat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita terus hidup dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Sampai kapan ya? Sampai akhirnya nanti. Ya, iman kita janganlah pernah goyah. Jangan pernah goyah, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Karena anugerah Tuhan selalu ada untuk kita. Anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita selalu memuji Tuhan. Kiranya kita dikuatkan untuk selalu memiliki iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap mempertahankan iman yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan bisa menjalani kehidupan ini. Sampai akhirnya nanti, Tuhan menjemput kita semua dan mendapati kita setia dan menikmati buah daripada iman pengharapan kita yang membawa kepada keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini di mana Tuhan mengingatkan kami untuk tetap berpegang teguh pada iman pengharapan kami kepada Bapa di surga. Kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kami keselamatan, dan oleh karena itu kami mau untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan kehidupan dunia nyata, kami tetap menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan taat melakukan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolong seluruh jemaat-Mu di dalam menjalani kehidupan mereka. Mungkin ada yang bergumul dengan pergumulan rumah tangga mereka, perekonomian, pekerjaan, bahkan juga pendidikan anak-anak mereka. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, seluruh jemaat-Mu, untuk tetap berpegang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun dalam pergumulan sesulit apapun, tetap keluar ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kembali kita bisa bersama-sama beribadah walaupun hanya secara online. Ada beberapa warta jemaat yang akan kita perhatikan bersama, yaitu pertama, gereja menyediakan layanan doa bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa. Bisa langsung menghubungi hamba-hamba Tuhan yang tertera di layar saudara sekalian. Warta kedua, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan mendukung pelayanan gereja GKKA cabang Tanjung Bunga, atau mau mendukung pembangunan gereja Tanjung Bunga, jemaat atau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar saudara. Yang ketiga, mulai hari Rabu ini gereja akan kembali mengadakan ibadah doa yang akan kita laksanakan lewat Zoom pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Untuk link Zoom doa akan dikirim ke warta jemaat digital, menghimbau jemaat untuk dapat mengambil bagian terlibat dalam pelayanan doa bersama. Untuk minggu depan, ibadah minggu depan tanggal 5 Juli, maka kita akan merangkaikan ibadah dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, jemaat yang mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus diharapkan dapat menyiapkan roti, bisa berbentuk roti tawar atau biskuit, dan anggur yang boleh dalam bentuk teh atau minuman anggur yang disiapkan masing-masing di rumah. Kita akan mengadakan ibadah perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Kuku Sudarmanto.
Selanjutnya pelayan ibadah minggu depan tercantum pada layar monitor saudara. Demikian warta jemaat GKKA I Makassar cabang Tanjung Bunga. Terima kasih buat perhatian jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.